Fikum dakwah yang diambil Bapak Muhammad Habib dari SHMH. Baiklah, ini pengertian zakat. Zakat adalah mengeluarkan harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan cara dan niat tertentu. Hukumnya adalah zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat dan hukumnya fardu ain atas setiap orang-orang yang cukup syarat-syaratnya. Dalilnya ada di Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Syarat-syarat wajib zakat itu ada 5, yaitu Islam, merdeka, kepemilikan yang sempurna, nisab atau ukuran harta tertentu yang untuk dizakatkan hartanya, dan haul yaitu mencapai 1 tahun. Pembagian zakat itu ada 2. Yang pertama zakat harta dan zakat badan. Zakat harta itu ada 6, yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat hasil pertanian, zakat hizab atau zakat hasil temuan, zakat harta tambang, dan zakat perdagangan. Zakat badan itu ada 1, yaitu zakat fitrah. Zakat ternak. Zakat ternak itu syaratnya mencapai 1 nisab, mencapai 1 tahun, digembalakan di rumput yang mubah. Di rumput yang mubah itu maksudnya digembalakan di rumput liar, rumput yang tumbuh sendiri. Dan yang terakhir, ternak yang tidak dibuat bekerja. Artinya binatang ternaknya itu bukan kayak misalnya dia sapi yang bukan sapi yang dibajak buat bajak sawah, itu bukan nggak termasuk hitungan nisab. Terus di sini iya, terus ini ada ketentuannya. Ketentuannya itu kalau nisab unta itu di sini, kalau misalnya punya 5 sampai 9 unta itu zakatnya itu yang harus dikeluarkan 1 ekor kambing atau 1 ekor domba yang usianya 2 tahun lebih atau 1 tahun lebih. Dan di sini kalau misalnya punya sapi unta atau 10 sampai 14 ekor itu zakatnya 2 ekor kambing yang usianya 2 tahun atau 2 ekor domba yang usianya 1 tahun dan seterusnya. Terus di sini ada kalau misalnya punya sapi, misalnya dia punya sapi 30 ekor sampai 39 ekor, itu zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau yang usianya lebih dari 2 tahun kan, bisa dilihat. Kalau misalnya asal kambing itu 40 ekor sampai 120 ekor, dia zakatnya 1 ekor kambing betina yang usianya 2 tahun lebih dan atau 1 ekor domba yang usianya 1 tahun lebih. Selanjutnya ada zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak itu syaratnya sampai 1 tahun disimpan, sampai 1 nasab, sampai 1 nisab. Nisab yang emas itu 20 miskol, berat timbangannya 93,6 gram, zakatnya 1/40 atau 2,5%. Tapi kalau saya lihat di Google, di websitenya Basnas, itu timbangan emas itu 85 gram. Terus nisab yang perak itu 200 dirham atau 624 gram, zakatnya 1/40, 2,5% atau 2,5%. Zakat pertanian dan buah-buahan. Pertaniannya ini berupa biji-bijian yang mengenyangkan atau makanan pokok seperti beras dan gandum. Ada juga yang bisa jagung bisa termasuk. Kalau misalnya kayak biji-bijian kayak kacang tanam atau biji kacang hijau itu nggak termasuk, harus dizakatin. Terus buah-buahan itu hanya kurma dan anggur saja. Nisabnya itu 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan 300 tas, sama dengan 1.200 semut, sama
850 kilo. Pembayaran zakat pertanian ini kalau nggak mesti 1 tahun, jadi kayak kalau dia waktu panennya aja pas dibayarnya juga kalau misalnya beras itu bukan waktu masih gabah, jadi kalau misalnya berasnya udah jadi beras gitu terus buah juga harus dikeringin dulu baru bisa dibuat zakat. Mengeluarkannya itu zakatnya 1/10 jika pengairannya tidak membutuhkan biaya, jadi kayak misalnya dari air hujan atau dari banjir itu. Terus kalau misalnya dia pakai biaya itu dia cuma ngeluarin 1/20. Tapi kalau misalnya dia kayak setengah-setengah, ada yang pakai biaya dan ada yang nggak pakai biaya itu dia ngeluarinnya 3/40. Zakat hizah atau harta terpendam atau harta karun, yaitu hartanya berupa emas dan perak, harta yang dipendam oleh kaum jahiliyah sebelum Islam. Wajib mengeluarkan zakatnya jika mencapai 1 nisabnya emas dan perak, yaitu sebanyak 1/5 atau 20%. Ditemukan di ladang yang tidak bertuan dan atau yang baru dikelola. Zakat hasil tambang. Zakat hasil tambang itu berupa emas dan perak. Kalau tambang kayak minyak bumi itu enggak. Terus hasilnya mencapai 1 nisab, yaitu nisabnya emas dan perak walaupun belum 1 tahun. Zakatnya itu 1/40 atau 2,5%. Zakat perniagaan. Zakatnya itu yang pertama harta dagangan selain emas dan perak. Yang kedua mencapai 1 tahun. Jadi hitungnya itu nanti di akhir tahun. Terus nisabnya zakat perniagaan itu disesuaikan dengan mata uang yang digunakan untuk membeli harta tersebut. Jika dibelinya dengan emas, maka nisabnya 93 gram. Kalau misalnya dibelinya dengan perak, maka nisabnya 624 gram. Terus di zakatnya itu 1/40 dari jumlah keseluruhan, yaitu 2,5%. Yang terakhir ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang wajib dibayar pada setiap hari raya Idul Fitri sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan dan makanan pokok. Waktu pembayarannya dari awal bulan puasa sampai malam hari raya. Orang yang menerima zakat ini ada fakir, miskin, amil, mualaf, hamba, orang yang berhutang, sabilillah, dan musafir. Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat yaitu orang kaya, hamba sahaya, keturunan Rasul, orang yang dalam tanggungan yang berzakat, dan yang terakhir bukan orang Islam. Yang terakhir ada hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama menolong orang yang lemah dan susah. Yang kedua membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela. Yang ketiga sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Yang keempat guna mencegah kejahatan yang akan ditimbulkan dari si miskin yang susah. Yang terakhir guna mendekatkan hubungan kasih sayang antara si miskin dan si kaya. Yang presentasi dari saya ada yang tanya. Jadi ya susah. Oke. Ya. Duduk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Meki ingin bertanya ke materi. Jadi mengenai zakat fitrah, di mana dalam 1 tahun itu ada momen tertentunya dan terus berulang seperti kultur yang ada di Muslim kita sebagai Muslim. Nah, kemudian tadi juga ada penegasian terkait siapa saja yang memang wajib melakukan zakat fitrah tadi. Nah, ketika ada case orang Muslim ini dia mau bayar zakat, akan tetapi dia punya utang yang harus dia pertanggungjawabkan.
Jadi lebih didahulukan yang mana nih M? Sama-sama kewajiban itu. Utang kan kewajiban. Terus zakat fitrah juga ya ada kewajibannya juga karena dia mampu. Tapi dia di sisi lain punya utang. Jadi mana yang harus didahulukan? Itu aja sih mungkin. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dahuluin mana utang sama zakat? Tadi utangnya jatuh temponya ternyata masih lama, tapi di posisi itu jangan dulu nih, apa dulu nih? jangan dari dulu lah, karena nanti jatuh temponya masih lama. Jadi kalau lebaran ini kan nanti utangnya dulu baru zakat. Oke, makasih Mak. Yang lagi? Ya. Apa? Terkait cara peternakan perkebunan informasi ya. Kan tadi udah ada bagian tertentu kayak misalnya per 10 ekor 40 ekor sapi, 1 ekor sapi ya, betul ya? 1 ekor kan anak sapi, 1 ekor anak sapi, ataupun unta sekian ya kan. Terus beras apa pertanian sekian ton berapa yang disapinya, ataupun perkebunan dari buah-buahan. Nah pertanyaan saya ini, kalau zakatnya itu harus berbentuk dari peternakan tersebut, perkebunan tersebut, ataukah bisa berbentuk dengan harta emas ataupun uang sebesar jumlah daripada peternakan tersebut ataupun perkebunan tersebut. Jadi bentuknya harus bisa dengan uang diganti gitu, atau harus sesuai dengan itu. Uangnya tentu yang sejumlah dengan itu. Misalnya kalau orang sapi harga 10 juta, bisa nggak diganti zakatnya dengan uang 10 juta gitu. Ini sudah bisa. Bisa. Nah, dasarnya kenapa bisa kan? Ya kan yang penting kayaknya jumlah. Misalkan kayak tadi dia punya itu apa 30 sampai 39 ekor kan, zakatnya 1 ekor sapi. Kalau misalnya nggak ada ya dikuangin aja. Emang nggak ada sapinya ya? Belum lahir. Oke. Nah terus kalau misalnya dia nih misalnya 1 ekor sapi dari apa namanya, dari zakatnya itu berarti dipotong di bagian dagingnya gitu, apa dikasih ke orang yang membutuhkan 1 ekor sapi itu? Yang kan berbagi lah. Oh Iya ya. Anak sapinya diberakin satu, apa dagingnya? iya. Ini udah bagiannya. Dagingnya udah dia. Bisa ngambung dari daging. Oke cukup. Tadi kan katanya perkebunan lagi memaksa nggak akan menerima zakatnya. Itu alasannya memang Kan yang dalam itu kan tadi syaratnya kalau dia
zakat itu kan kayak kotoran itu kan yang membersihkan harta dari itu. Jadi keluarga itu nggak boleh dapat itu karena zakat itu kan kayak kotoran, ibaratnya kotoran itu. Jadi dia nggak dapat. Mau nanya terkait waktu pelaksanaan zakat itu pastinya kapan kan belum dijelaskan. Terus kira-kira kapan boleh melakukan zakat di awal bulan Ramadan? Dari konteksnya zakat fitrah kan. Iya, zakat fitrah. Zakat fitrah bisa nggak selain bulan puasa? Nggak bisa kan Dari boleh kan zakat fitrah dilakukan pas di awal bulan puasa? boleh, pokoknya dari awal masuk bulan puasa sampai malam hari raya itu waktu zakat fitrah. Kalau mau bayar zakat itu harus ada akadnya nggak sih? Kayak misalnya saya zakat, saya terima. Ada Ada. ada ini ada yang orang Iya, apa? ambil zakatnya. Itu dia. Tapi dia sama zakat itu sama akad itu sama. 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 Kayak Terus kalau misalnya kayak zakat selain zakat fitrah gitu, dilihatin juga kambing lagi pegang. Enggak dong. Ya, ini yang ketiga kan. Lihat aja. Sekali beda apa? Oh, iya. Oh, iya. Nanya dikit lagi ya, kalau tadi bicara praktik, bicara teori hari ini kita udah selesai lah ya. Mungkin teman-teman udah paham dan penjelasan di depan. Cuman ada satu yang agak kelupa ya. Sejarah singkat awal mulanya zakat ada hadir di Banyumas Muslim gitu. zakat itu yang masalah dimulai dari tahun Iya. Jadi awal mulai ayat zakat itu diturunkan di Mekah. Tercantum dalam surat Al-Rum ayat 39. Terus Rasulullah baru menerapkan sistem zakat itu tahun kedua setelah hijrah ke Madinah. Awalnya zakat fitrah dulu di bulan Ramadan, baru 1 bulan setelahnya, jadi setelah Lebaran itu baru adanya zakat mal, kewajiban zakat mal. Itu tadinya kan kalau di sini ceritanya, jadi waktu zaman ini kondisi ekonomi kaum muslimin itu lagi membaik gitulah, jadi sama Rasulullah ada zakat apa? Diturunkan zakat. Ada yang nanya? Ada lagi ya? Yang lain dulu. Wafi dulu. Nah, pegang dulu. Belum, Ya. Pak. Boleh nggak sih apa kita berzakat kepada paman atau bibi? Kalau dia mungkin di sini sudah nggak gitu. Oh, Tapi paman bibi syaratnya kan wajib zakat. Orang menerima zakat itu kan wajib. Kan itu orang yang berhak menerima zakat kan fakir, miskin, hamil, mualaf, hamba, berhutang, bisa begitu sampai paman dan bibinya itu masuk yang mana? Ada nggak di sini masuk? Kalau mau bicara kayak jangan. Iya. Malah Pak.
misalnya kan dia di pertengahan tahun dia emang udah dapat hisab, tapi belum 1 tahun itu nggak wajib zakat. Jadi kalau mau dilakukan di zakat baru dia. Kan tadi yang tidak wajib menerima, tidak boleh menerima zakat itu kan nonis ya, non Islam, bukan orang Islam. Misalkan seandainya ada orang non Islam yang sering kasih, kalau zakat, sering ngasih zakat ke masjid-masjid, itu masuknya apa? Zakat juga kah atau yang lain? Yang nonis kan? Iya. Nonis. Sedekah dia itu nggak ada zakat. Tapi boleh. Ya terserah dia. Kalau kita sedekah boleh ya. Iya. Kalau zakat dia bukan. Karena kan jadi syarat wajib zakat itu yang pertama Islam. Orang Islam. Gitu ya, maksudnya tuh Bukan zakat. bisa yang terimanya itu boleh mau menerima. Boleh. Boleh tuh kayak bagi-bagi sembako aja. Jadi halal ya. Oh banyak sekarang. Ada yang nanya lagi? Udah ya? Belum sih. Belum. Harusnya juga belum sih. Nanya ini konteks dari zakat mal tadi, apakah dalam konteks itu sudah banyak implementasi yang diterapkan orang-orang muslimin? Karena pada dasarnya banyak orang-orang yang udah mampu gitu, tapi nggak ada kesadarannya untuk ngelakuin zakat mal itu. Justifikasi Beda. Soalnya kemarin sempat baca juga kalau misalnya dihitung ya dari Basnas tahun berapa gitu. Kalau misalnya orang Indonesia itu kayak dia punya hartanya perkiraan harta berapa, terus dia harus dapat berapa, itu kayak miliaran, tapi yang di data di Basnas itu baru sedikit, lebih dari kurang banget dari target yang harus ada. Oh iya, berarti kurang penerapannya ya? Iya. Apa kurang? Tapi misalkan dia nggak harus ke lembaga kayak Basnas kayak gitu, bisa kan? Bisa. Cuma kan kalau misalnya mungkin kalau di ke Basnas kan lebih ada datanya orang yang berhaknya yang ada. Intinya kalkulasi zakat terkait justifikasi sepihaknya bela agak subjektif. Kalau misalkan cuma satu sudut pandang ke Basnas, pakai data di Basnas, karena tanpa Basnas pun bisa. Sirul. Penutup bro. Halo, mau sholat nih. Wah, Gimana sih hukumnya bayar zakat online? Iya. Gimana sih? Hukum bayar zakat online di transfer gitu. Bisa sekarang banyak kan Gopay gitu. Oh iya. boleh. Tapi nggak ada akadnya. Ya kan dia udah ada niat sendiri kan. Oh niat Kalau gitu. dia itu emang mungkin kalau mungkin emang udah zakat kan, jadi dia udah ada niat mau bayar zakat. Berarti nggak akad.